Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sama-sama kita ketahui bahwa setiap usaha pasti memiliki dampak bagi lingkungan sekitarnya. Dan sebagai perusahaan yang baik, perusahaan harus memberikan tanggung jawab atas dampak-dampak yang diberikan kepada pihak-pihak terkait atau stakeholder-stakeholder di sekitarnya. Maka disinilah dikeluarkan teori yang disebut dengan teori CSR atau tanggung jawab perusahaan atas apa yang atas dampak yang mereka berikan kepada lingkungan sekitarnya. Yang pertama di sini adalah teori pemangku kepentingan. Shared value adalah inti dari keberhasilan organisasi modern menurut R. Edward Frame. Shareholder bukan satu-satunya prioritas. Shareholder adalah orang-orang yang memiliki saham atau memiliki aset di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, selain shareholder adalah stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang atau individu-individu atau pihak-pihak yang terlibat di dalam hal tersebut. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua pelanggan, lalu ada pemerintah sebagai pejabat, dan yang selanjutnya adalah masyarakat. Kesuksesan dari suatu perusahaan tentu memerlukan sinergi. Sinergi antara shareholder dan stakeholder yang ada di dalamnya. Sinergi akan menghasilkan sukses jangka panjang diraih jika semua pihak mendapat nilai tambah. Dasar hukum dari CSR yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Pasal 74 Kewajiban CSR bagi perusahaan di sektor sumber daya alam. Ini adalah undang-undang khusus untuk perusahaan yang bergerak di sumber daya alam. Yang kedua adalah ISO 26000. Ini adalah panduan internasional untuk tanggung jawab sosial yang holistik atau bukan sekedar charity. Tujuan akhir yaitu mendapatkan social license to operate dari masyarakat. Strategi implementasi. Implementasi CSR memiliki beberapa cara. Yang pertama adalah philanthropy atau donasi reaktif atau bantuan sosial jangka pendek. Jadi philanthropy ini adalah seperti perusahaan memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitarnya. Bagi warga-warga yang terdampak atau bagi warga-warga yang merasa terganggu, maka akan diberikan donasi reaktif atau bantuan. Ini bersifat jangka pendek dan bersifat insidental atau hanya beberapa waktu saja. Yang kedua adalah manajemen resiko, kepatuhan hukum demi menghindari konflik sosial. Jadi kita harus patuh atau perusahaan harus patuh dengan hukum, harus menaati aturan-aturan seperti menjaga lingkungan bagi perusahaan-perusahaan yang memang ada indikasi untuk merusak lingkungan atau yang lainnya, maka harus mematuhi hukum dengan cara mengembalikan ekosistem lingkungan atau bertanggung jawab atas limbah-limbah yang dihasilkan dan dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah CSP atau Shared Value, integrasi masalah sosial ke dalam integrasi inti bisnis. Masa depan digital, teknologi mengubah CSR menjadi lebih terstruktur. Dengan teknologi, CSR bisa mengandalkan transparansi atau menggunakan transparansi, yaitu pelacakan dana via blockchain. Jika CSR ini berupa bantuan berupa dana, maka bisa dilacak menggunakan blockchain. Yang kedua adalah partisipasi atau crowdsource masalah sosial, dan yang terakhir adalah digital impact. Contoh Go Green dan Tokopedia Hijau memberikan dampak digital bagi sektor atau wilayah-wilayah atau stakeholder di sekitarnya. Bisnis yang peduli pada stakeholder adalah bisnis yang tahan akan krisis. Bisnis-bisnis yang peduli dengan stakeholdernya, yang merawat stakeholdernya dengan baik, maka itu adalah bisnis yang tahan atas krisis. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.